Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji milik Allah, dengan nikmatnya sehingga terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa perjuangan beliaulah sehingga sampai hari ini kita semuanya terus merasakan manisnya bimbingan ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Baik, alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita berada di waktu-waktu yang mustajabah, waktu di mana kita berpuasa, kemudian waktu di mana kita menjelang berbuka puasa, ditambah lagi dengan kondisi cuaca di luar sana yang hujan. Ini terkumpulkan beberapa permasalahan yang menyebabkan seorang itu akan lebih dimudahkan oleh Allah untuk diijabahi doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana pembahasan kita di tema pengajian sore hari ini, yaitu terkait dengan masalah doa dan berbagi, yang mana dua hal ini merupakan jalan menuju anak soleh dan soleha. Anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya doa itu adalah ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka seorang yang memperbanyak doa dalam hidupnya, artinya dia telah melakukan ibadah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an terkait dengan amalan doa yang memang dianjurkan dan diperintahkan bagi kita untuk memperbanyaknya. Maka dalam hidup ini kita butuh untuk doa, ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat ke-60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Dan Rabbmu telah mengumumkan kepada kalian. Allah telah berbicara dan mengkhitab kita semua selaku hambanya. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Ini Allah perintahkan kita. Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Di dalam firman Allah ini terkandung makna perintah. Dan di dalam syariat, hukum asal perintah itu adalah wajib. Al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu adalah bermakna wajib. Maka Allah mengatakan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum, aku akan perkenankan, akan kabulkan. Maka pada asalnya seorang itu berdoa, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya. Tentu saja ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita mesti memahami bahwa di sana ada perkara-perkara yang menghalangi doa itu terijabahi. Nah, ini perlu diperhatikan. Bahwa ada beberapa perkara yang menyebabkan doa seseorang itu tidak dikabulkan. Di antaranya apa? Di antaranya aklu malil haram. Dia memakan sesuatu yang haram. Nih, berhati-hati kita doa, tapi kita suka makan yang haram. Suka mengambil makanan yang bukan milik kita. Mencuri makanan teman kita misalnya, atau mengambil uang orang lain, lalu kita belikan makanan, sehingga tumbuh di dalam tubuh kita itu daging-daging hasil dari memakan sesuatu yang haram. Maka kalau seorang menjauhi hal-hal yang seperti ini, asalnya doa itu dikabulkan. Bagi tadi yang kita jelaskan di awal, bahwa memang doa itu yang asalnya memang Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sungguh Rabb kalian telah mengumumkan kepada kalian, yaitu Allah. Allah telah mengumumkan, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, aku akan kabulkan. Lalu Allah mengancam orang-orang yang tidak mau berdoa. Di akhir ayat Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, sombong ya, tidak mau berdoa. Mungkin dia katakan, untuk apa saya berdoa Ustaz? Saya kan sudah selalu sehat. Untuk apa saya berdoa Ustaz? Saya kan sudah punya banyak harta. Untuk apa saya doa Ustaz? Hidup saya selalu bahagia. Ini nggak boleh, ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ini termasuk dari kesombongan, sikap takabur. Takabur itu sesuatu yang membinasakan. Kenapa iblis Allah usir dari surga? Jawabannya karena sikap takabur, kesombongan. Ketika Allah katakan kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menyebabkan engkau tidak mau untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, yaitu Nabi Adam. Allah cipta dengan tangannya. Allah katakan kepada iblis, astakbarta am kunta minal alin? Apakah engkau sombong atau engkau menganggap engkau termasuk dari orang-orang yang tinggi? Nah, ini menyebabkan iblis ini Allah usir dari surga Allah Azza wa Jal. Iblis menjawab ketika Allah tanya demikian, kata iblis apa? Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Sombong dia, merasa dirinya lebih baik. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau cipta Nabi Adam dari tanah, sementara aku engkau cipta dari api. Jadi anggapan iblis bahwa api lebih baik daripada tanah. Padahal sebenarnya sangkaan ini pun salah. Andai kata misalnya sangkaan ini benar sekalipun, dia telah menyombongkan diri di hadapan Allah. Apalagi sangkaan ini salah. Bayangkan api dengan tanah, yang mana lebih baik? Anggapan iblis bahwa yang lebih baik adalah tanah, yang lebih baik adalah api, dirinya. Sementara yang lebih baik adalah tanah. Bayangkan api ya, bisa melenyapkan sesuatu yang asalnya kita menganggap sebagai nikmat. Rumah yang besar bisa lenyap dengan
dengan api. Tapi sebaliknya tanah itu menumbuhkan biji-bijian, pepohonan, dan hal-hal yang lain. Maka ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang membinasakan iblis, yaitu kesombongan. Demikian pula yang membinasakan Fir'aun, laknatullah alaih. Fir'aun ini seorang raja zalim, raja jahat di negeri Mesir, yang Allah utus Nabi Musa alaihi salam untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun ini juga memiliki sikap takabur, kesombongan yang membinasakan dirinya. Akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, semuanya Allah tenggelamkan ke dalam lautan. Ini anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh menyombongkan sedikit pun nikmat yang Allah beri, karena semua yang ada sama kita hari ini itu adalah apa? Adalah nikmat Allah Azza wa Jal. Sehat, nggak sakit kita, itu nikmat dari Allah itu. Betapa banyak orang yang mereka ingin datang ke sekolah, tetapi Allah takdirkan mereka sakit, sehingga mereka tidak bisa untuk mendatangi tempat-tempat belajar sebagaimana hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Maka ini nikmat Allah. Demikian pula apa? Nikmat-nikmat banyak dari nikmat-nikmat yang lain. Maka ini hendaknya kita mensyukurinya. Maka Allah mengatakan dalam lanjutan ayat, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, berlaku sombong terhadap nikmatku. Apa kata Allah? Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka mereka akan dimasukkan dari neraka jahanam dalam keadaan hina. Kita masuk neraka saja sudah takut, ananda sekalian. Bagaimana kalau misalnya kita masuk dalam keadaan dihinakan? Orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, mereka ini bukan diancam dengan neraka saja, tetapi mereka diancam untuk masuk dalam neraka dalam keadaan dihinakan. Dihinakan? Bagaimana Allah menghinakan orang-orang yang masuk di tempat yang paling hina dengan cara yang paling hina? Tentu ini sesuatu penghinaan yang luar biasa yang menyebabkan penduduk-penduduk neraka ini betul-betul merasakan ketersiksaan yang begitu menyiksa mereka. Nah, ini yang ada sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Demikian pula Allah berfirman untuk menjelaskan kepada kita terkait dengan anjuran untuk memperbanyak doa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa kata Allah? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, ini Allah bilang sama nabinya, wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, sampaikan sama mereka bahwa aku maha dekat. Allah maha dekat. Dijelaskan oleh ulama, apanya yang dekat? Apakah zat Allah itu berada di samping manusia, atau bahkan zat Allah itu menyatu dengan jiwa manusia? La, tidak seperti itu. Tapi Allah dekat, maksudnya apa? Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah maha meliputi. Meliputi itu melingkup segala apa yang ada sama kita. Allah tahu. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui seluruh apa yang diinginkan para hambanya. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, untuk apa lagi kita doa, Ustaz? Kalau Allah itu maha dekat, Allah maha mengetahui apa yang kita butuhkan, ngapain kita doa lagi? Maka jawabannya, anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah itu cinta kalau kita sebagai hamba merasa butuh kepada Allah. Karena Allah ghani wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalian itu miskin. Kalian butuh dengan Allah. Ustaz, saya tidak miskin, saya kaya. Saya punya banyak nikmat. Rumah saya mewah, kendaraan saya cantik, uang saya banyak, saya sehat, dan saya bahagia.
Maka ini pertanyaan tidak boleh ditanyakan ananda sekalian. Ini kesombongan. Kalau Allah berikan kepada kita nikmat, sekejap mata nikmat itu bisa hilang. Sehat dalam waktu hari ini, bisa jadi sore atau malam nanti kita akan sakit. Punya harta hari ini, sekejap mata Allah bisa mengambil. Maka Allah katakan, ya, bahwa Allah itu ghani dan kalian fuqara, kalian adalah orang-orang fakir. Kita semuanya nggak akan rasakan nikmat ini kecuali atas dasar pemberian dari Allah Azza wa Jal. Kalaulah bukan karena nikmat dan karunia dari Allah, kita nggak akan dapatkan nikmat ini ananda sekalian. Baik, maka ini Allah umumkan melalui nabinya, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku atau bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sampaikan sama mereka bahwasanya aku maha dekat. Yaitu apa? Allah mendengar, meliputi dan mengetahui seluruh apa yang ada pada hambanya. Lalu Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doa-doa setiap orang yang beribadah kepadaku. Orang yang berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, Allahumma ya Razzaq urzuqni. Ya Allah yang maha memberi rizki, berikan rizkimu kepadaku ya Allah. Minta rahmat kita, Allahumma ya Rahman irhamni. Ya Allah yang maha memberi rahmat, berikan rahmatmu kepadaku. Minta ampunan kita, mungkin banyak dosa. Allahumma ya Ghaffar ighfirli. Wahai zat yang maha memberikan ampunan, ampunilah aku. Allah akan kabulkan itu ananda sekalian. Lebih-lebih lagi kalau misalkan kita berdoa di waktu mustajabah. Di sore hari yang mulia ini dibahas oleh para ulama, kapan waktu mustajab seorang berdoa? Di antaranya apa? Inda siyamihi au hala siyamihi, pada keadaan dia sedang puasa. Jadi pada asalnya keumuman waktu pada orang yang berpuasa, sejak mereka bersahur sampai mereka berbuka, seluruh waktu-waktu yang mereka menahan makan dan minum berpuasa mereka, ini adalah waktu mustajabah. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua yaitu inda yuftir, ketika mereka hendak berbuka dan membatalkan puasa mereka di waktu masuknya waktu maghrib. Maka ini juga waktu mustajabah. Sebagaimana keumuman nas-nas yang menjelaskan terkait dengan ini. Ditambah lagi sore ini kita dalam keadaan Allah karuniakan hujan. Baca doa, ya, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmat dari Allah terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Lalu apa lagi doa yang diajarkan Nabi? Baca doa ketika kita melihat hujan selesai turun. Mutirna bifadlillah wa birahmatihi. Doa sama Allah, ya Allah alhamdulillah kami telah mendapatkan hujan dari karuniamu ya Allah dan rahmatmu. Ini doa. Jangan menjadi seperti orang-orang yang apa? Menyombongkan diri. Kenapa? Allah itu maha mendengar ananda sekalian. Allah itu maha melihat. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Ya Allah, saya ingin menjadi anak yang cerdas ya Allah, anak yang membanggakan kedua orang tua saya ya Allah. Ya Allah, saya ingin menjadi anak penghafal Quran. Doa. Karena usaha tanpa doa itu adalah sesuatu yang kurang. Sebagaimana doa saja tanpa usaha itu sesuatu yang kurang. Seorang berusaha itu, ananda sekalian dimuliakan oleh Allah, mereka diperumpamakan seperti orang yang ingin berperang pakai baju besi sudah pakai pelindung sudah. Ini pakaian yang dipakai untuk berperang, baju besi. Tidak kelihatan satupun dari anggota tubuhnya kecuali hanya matanya saja. Sehingga ketika orang memanah kepalanya, maka tertahan dengan baju besi tadi. Itu amal. Tapi orang perang pakai baju besi tanpa bawa senjata, maka itu namanya omong kosong saja. Tidak berguna. Bagaimana orang perang dia melindungi jiwanya dengan baju besi, lalu dia tidak membawa senjata. Nah, senjatanya itulah yang disebut dengan apa? Doa. Maka amal tanpa doa itu adalah sesuatu yang kurang. Perang dengan hanya membawa baju besi, tapi tidak bawa pedang, tidak bawa panah, tidak bawa senjata, maka itu sesuatu yang kurang, ananda sekalian. Maka doa sama Allah, perbanyak doa. Apalagi nanti mendekati waktu menjelang buka
buka puasa. Demikian pula dalam keadaan waktu-waktu puasa secara umum. Ini waktu-waktu yang mustajabah untuk seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Makanya Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman tuh. Jadi kita berperang dengan usaha kita, bawa senjata supaya lebih maksimal berperangnya. Sama dengan orang belajar. Orang belajar nggak bawa buku. Untuk apa dia datang ke sekolah? Karena kecerdasan kita bukan kecerdasan seperti ulama zaman dahulu hari ini. Kecerdasan itu ada dua. Ada kecerdasan muktasab, ada kecerdasan ghairu muktasab. Ada kecerdasan muktasab diusahakan. Ya, kita hari ini kecerdasan kita ini muktasab, diusahakan. Hafal Quran, kenapa? Karena memang mati-matian menghafal Quran. Ya, hafal hadis, kenapa? Karena memang selalu membuka buku-buku hadis, membaca buku-buku hadis sehingga hafal hadis. Ini namanya muktasab. Kecerdasan kita tidak seperti kecerdasan ulama zaman dahulu. Kalau kecerdasan ulama zaman dahulu, mereka kecerdasan pembagian kedua. Mereka kecerdasannya itu ghairu muktasab, tidak diusahakan. Orang-orang dulu itu seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, mereka belajar ilmu agama. Imam Bukhari disebutkan dalam biografinya, beliau belajar ilmu agama itu tanpa diiringi dengan membawa buku catatan. Ya. Tapi ketika beliau pulang, semua yang disampaikan oleh gurunya melekat di pikirannya. Maka dia bisa sebutkan hadits-hadits lengkap dengan apa? Dengan apa yang dihadirkan oleh gurunya tadi. Nah, ini kecerdasan ulama-ulama kita yang Masya Allah, tidak ada manusia zaman sekarang seperti ini. Demikian pula Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini ulama ahli hadits. Disebutkan dalam biografi mereka bahwa mereka memasuki pasar, tidaklah mereka melewati pasar kecuali mereka menutup telinga mereka, khawatir apa yang terdengar langsung hafal tanpa diinginkan untuk menghafal. Kalau kita sudah mati-matian mau menghafal pun dah hafal-hafal. Tapi ulama zaman dahulu ini mereka tak mau menghafal pun mereka langsung hafal. Ini nikmat besar Allah berikan kepada mereka, kecerdasan ghairu muktasab, tanpa diusahakan. Karena ada sekalian dimuliakan oleh Allah, orang belajar bawa buku. Kata Imam Ahmad rahimahullah, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Kalau enggak kita ikat ilmu itu, lepas dia. Bagaimana hewan kita pelihara, enggak kita ikat, dia akan lari kemana-mana. Jangan handalkan hafalan. Ini penting ini Anda sekalian. Kata para ulama, al-hifzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Pengkhianat dia. Kapan kita butuhkan, enggak ada dia. Tadi di rumah, Ustaz, saya sudah hafal Ustaz. Waktu dites sama Ustaznya, mana hadits yang kamu hafal? Saya lupa Ustaz. Nah, itulah pengkhianat hafalan itu. Jadi jangan selalu menganggap, oh saya kuat hafalan saya, jangan. Karena setiap yang ingat pasti bisa lupa. Karena manusia itu namanya insan. Insan itu berasal dari kata nasia. Nasia itu artinya suka lupa memang. Baik, ini Anda sekalian dimuliakan oleh Allah. Dalil-dalil terkait dengan berdoa, dan hendaknya kita perbanyak berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab. Jangan pernah merasa cukup dan aman dari apa yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan. Allah bisa ambil dengan cepat, maka doa sama Allah. Ya, kalau doa jangan minta yang kecil-kecil, minta yang besar, minta surga. Jangan minta, ya Allah saya mau jadi ini, mau jadi ini, mau dapat ini, mau dapat itu. Itu kecil itu kalau minta, kita masih dunia. Ya. Minta surga Anda sekalian. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga ya Allah. Masukkan kedua orang tuaku ke dalam surga ya Allah. Kumpulkan kami bersama teman-teman satu kelas kami ya Allah. Bersama ustadz dan ustazah kami, guru-guru kami. Masukkan kami ke surga ya Allah. Karena nikmat surga tak tertandingi dengan nikmat dunia. Kekayaan, nikmat dunia yang kita minta itu terbatas Anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Minta apa kita? Ya Allah, saya mau jadi orang kaya ya Allah. Allah kasih jadi orang kaya. Berapa tahun dia nikmati kekayaan itu, habis itu dia akan meninggal. Semua kita akan mati. Berapa lama lah kita bisa nikmati itu? Kata Nabi, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu hanya kisaran 60 sampai 70. Banyak orang meninggal. Berapa umurnya? 60. Berapa umurnya? 70. Berapa umurnya? 63. Nabi meninggal usia 63 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sangat sedikit orang yang mampu melewati batas itu. Ustaz, ada kakekku umurnya sampai 100? Ada. Sampai 200? Ada. Tapi sedikit. Banyaknya kita 60, 70. Dengar kabar telah meninggal si fulan, si alan.
Berapa umurnya? Ya kisaran begitu, 60, 70. Ada yang lebih cepat bahkan. Ada yang bahkan belum sempat lahir sudah meninggal dalam perut ibunya. Ada yang sampai terlahirkan, tapi dalam waktu beberapa hari meninggal. Ada yang Allah kasih nikmat, alhamdulillah, bisa sekolah. Syukuri jamaah sekalian, ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita membahas terkait dengan masalah berbagi. Berbagi ini identik dengan sedekah, ananda sekalian. Sedekah, bahasa Arabnya apa? Sedekah, sedekatun, yaitu sesuatu yang kita berikan untuk meringankan beban orang lain. Ini sedekah, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Berbagi, ananda sekalian. Dan sedekah ini sifat yang mulia. Kita tidak akan bisa mendapatkan nikmat yang berlipat-lipat kecuali dengan cara ini. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Sedekah ini luar biasa. Jangan takut miskin dengan sedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Allah katakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu biji. Biji, tahu biji? Biji jeruk, biji mangga, biji apa lagi? Biji anggur, biji salak. Orang yang berinfak di jalan Allah seperti perumpamaan satu biji, ambatat 7 sanabil. Yang satu biji ini dimasukkan ke tanah, lalu tanah itu tumbuh menumbuhkan 7 tangkai. Batangnya tumbuh 1, tangkainya 7. Satu biji. Sedekah 1000, Allah jadikan menjadi 7000, 7 tangkai. Balasannya luar biasa tidak? Luar biasa. Berlipat jamaah. Berlipat. Apa yang Allah berikan itu kita berikan kepada orang yang membutuhkan, membantu orang lain, meringankan beban orang lain. Seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin 100 habbah. Lalu setiap tangkai dari 7 tangkai itu akan melahirkan dan mengeluarkan 100 biji yang banyaknya. Luar biasa. Jadi jangan sepelekan sedekah yang kecil, ananda sekalian. Ya, Allah mengatakan demikian, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap biji itu, pada setiap tangkai yang tumbuh itu terbagi dan akan mengeluarkan 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini syahidnya. Allah Maha melipat gandakan apa yang Allah kehendaki. Allah kehendaki, Allah akan lipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha wasi'. Allah itu maha luas. Harta Allah itu, andai kata Allah berikan kepada orang yang paling kaya di dunia ini, tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah Azza wa Jalla. Andai kata Allah berikan semua kekayaan kepada umat manusia ini, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Allah maha luas rizkinya, maha luas hartanya, maha luas segala kekayaannya, dan tidak terhingga apa yang Allah miliki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah juga maha mengetahui. Maka jangan sepele kita. Berbagi itu luar biasa, anda sekalian. Ya, kita dapati ada orang yang sedekah. Sedekah itu nggak mesti kaya. Yang dibilang, Ustaz, bagaimana caranya saya mau sedekah, Ustaz? Saya bukan orang kaya. Saya bisa hanya infak dalam satu hari 1000. Uang belanja saya hanya 5000. Orang tuaku memberi 5000. Saya nggak bisa saya sedekahkan semua, Ustaz. Karena 5000 kalau saya kasih semua, habislah saya. Nggak ada uang belanja saya nanti. Maka jangan sepelekan uang 1000 tadi. Jangan. Kata Imam Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah, rubba amalin saghir. Betapa banyak amal yang nggak bernilai, saghir, kecil.
Tukabbiruhan niyah, dia jadi besar, nikmat yang luar biasa gara-gara niat kita ikhlas. Ini mesti dilatih Anda sekalian. Berbagi itu jangan mengharap orang juga harus berbagi sama kita. Ini mesti kita latih. Bahwa kalau sedekah, kita tak mengharapkan. Sedekah itu untuk Allah. Masukkan uang, kecelengan, infak, menolong orang-orang yang sakit, yang membutuhkan untuk ditolong. Jangan mengharap orang itu harus balas. Karena kalau begitu namanya apa? Sedekahnya untuk manusia. Kita sedekah untuk Allah. Masukkan kecelengan, lupakan. Seakan-akan tidak pernah buat. Sampai kata Nabi, ada orang dari orang-orang yang Allah kumpulkan di padang mahsyar, pada hari matahari didekatkan sedekat-dekatnya, sejarah 1 mil, jarak yang begitu dekatnya. Sekarang saja, ya, sangat jauh matahari, bermil-mil, ratusan jauhnya. Tapi kita merasakan panas yang begitu dahsyat. Bagaimana pada hari pengumpulan seluruh manusia Allah kumpulkan di padang mahsyar, matahari jaraknya cuma 1 mil, dekat di atas kepala kita. Lalu ada orang-orang yang Allah berikan naungan, Allah kasih atap mereka, dan mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak diberi atap, tidak diberi naungan. Salah satunya apa? Orang yang berinfak, tangan kanannya berinfak, tangan kirinya tidak tahu apa yang dibuat oleh tangan kanannya. Apalagi sampai orang lain tahu. Yang ada di jasad dia saja tidak tahu semuanya. Tangan saya infak tangan kanan, tangan kiri saya nggak tahu apa yang dibuat dengan tangan kanan. Ini sebenarnya kinayah saja. Tangan ya tak berakal, tangan tidak berakal. Tapi ini hanya perumpamaan dari Nabi bahwa orang sedekah itu harus sembunyikan amal. Apalagi kalau kita mau sampai tahu orang, apalagi kalau kita mau sampai orang itu membalas kita. Ini namanya sedekah linnas, laisa lillah. Ini bukan untuk Allah, tapi ini untuk manusia. Harusnya kalau itu untuk manusia, kasih, lupakan. Kamu sudah beramal? Belum. Anggap tidak ada. Sehingga yang tidak ada itu akan besar di akhirat. Karena kita selalu menganggap tidak ada. Kurang rasanya. Makanya benar kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, rubba amalin saghir tukabbiruhan niyah. Kadang ada amal yang kecil tapi besar di sisi Allah gara-gara niat yang ikhlas. Kadang ada orang sedekah 1000 itu menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menumbuhkan 100 biji. Luar biasa. Menjadi 700.000 kali lipat. Dan sampai kelipatan yang Allah tidak akan membatasinya. Kelipatan yang begitu dahsyat. Apalagi kata ulama, sedekah dalam keadaan kita saja sedang sulit. Nah, ini yang lebih berat lagi, ananda sekalian. Coba, pernah nggak kita banyak duit aja kita malah sedekah, ya nggak? Takut kita miskin. Padahal Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa yang kalian sedekahkan untuk Allah, pasti Allah ganti itu. Pasti Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin. Allah itu maha baik, Allah maha pemberi rizki. Ngapain kita takut dengan kemiskinan sementara Rabb kita Allah adalah zat yang maha kaya? Ini anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Imam Abdullah bin Mubarak, wa rubba amalin kabir. Ada amal yang besar. Tusaghiruhan niyah. Jadi kecil, gak bernilai di sisi Allah karena niat yang gak ikhlas. Berapa sedekah ananda? Ustaz, ketika Palestina mendapatkan ujian besar, kami bersedekah dengan jumlah besar, Ustaz. Kamu berapa? Saya 100.000, Ustaz. Kamu berapa? Saya 1 juta, Ustaz. Bahkan tabungan di celengan saya bongkar. Tapi niatnya tidak ikhlas. Beda dengan yang hanya sedekah 1000 tadi. Jadi besar di sisi Allah gara-gara niat yang ikhlas. Tapi sedekah yang besar, dia mengharapkan pujian orang, agar orang memujinya, maka ini menjadi kecil di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana efek amalan tadi. Dan tadi juga sudah kita singgung bahwa orang yang sedekah dalam keadaan juga dia butuh untuk diberi, ini pahalanya lebih besar. Inilah yang mestinya kita latih dari kecil. Ya, mesti kita latih dari kecil. Demikian pula orang-orang yang memang tidak sama sekali Allah berikan harta. Bagaimana mereka mau berlomba mengalahkan sedekahnya orang-orang kaya? Ini juga pernah terjadi di zaman Nabi, ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Orang kaya sedekah dengan uangnya. Wa yatasaddaquna min fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan uang banyak mereka. Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kami orang-orang miskin, enggak punya uang untuk disedekahkan. Kami enggak punya harta ya Rasulullah.
Bagaimana kami mau melombai orang-orang kaya? Mereka sholat, kami juga sholat. Tapi mereka sedekah, kami tak bisa sedekah. Kalau sholat, ini hanya butuh kekuatan dan iman. Tapi kalau sedekah, butuh iman, kekuatan, dan butuh harta. Kami enggak punya itu, ya Rasulullah. Gimana kami mau melombai mereka? Kata Nabi SAW, ala likulli takbiratin sadaqah. Ketahuilah, setiap takbir yang kalian baca, Allahu Akbar, setiap takbir yang kalian baca, itu sadaqah. Terhitung sedekah, ananda sekalian. Sedekah itu. Wa fi kulli tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid yang kalian baca, tahlil. Demikian pula kalimat-kalimat lain, tahmid, Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, jumpa nikmat, alhamdulillah ya Allah, engkau telah beri rezeki kepada kami, alhamdulillah ya Allah, engkau telah berikan kekuatan hafalan kepada kami, alhamdulillah ya Allah, engkau telah melancarkan seluruh aktivitas kami. Dapat nikmat, alhamdulillah. Dapat musibah, apa doanya? Alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang dibaca Nabi kalau dapat musibah. Mungkin saja usahanya mengkhianati apa yang telah dia usahakan. Ya Allah, saya sudah berupaya untuk menghafal Al-Quran, ya Allah, menghafal hadis, ya Allah. Bahkan orang bangun jam 5 subuh untuk sholat subuh, saya jam 4 bahkan setengah 4 sudah bangun untuk menghafal Al-Quran, ya Allah. Tapi ternyata usaha ini tidak semanis hasilnya. Maka tetap ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah di atas seluruh keadaan. Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat, doanya alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah, dengan nikmatnya terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Ini kalau dapat nikmat. Tapi kalau dapat musibah tetap alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah di atas seluruh keadaan, karena memang semua yang Allah beri itu pasti baik. Sampai Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairun lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairun lah. Sungguh menakjubkanku, aku sangat takjub dengan urusan seorang mukmin. Kenapa dia? Nabi SAW mengatakan bahwa kalau mukmin ini diberikan kebaikan, nikmat, dia syukur sama Allah. Ini mukmin hakiki, syukur. Itu baik untuk dia, kata Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, wa in asabathu dharra, kalau dia dapat musibah, sabara, dia sabar, fakana khairun lah. Itu juga baik untuk dia. Lalu Nabi mengatakan, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Itu enggak aku dapati kecuali hanya pada orang beriman. Orang enggak beriman apalagi kafir, nah, luar biasa, nikmat begitu bahagianya dia. Kenapa dapat nikmat? Tapi saat diberikan ujian, tidak semua orang mampu untuk mensyukuri dan bersabar di atas apa yang telah Allah ujikan terhadapnya. Hingga ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mesti kita pahami. Maksudnya apa? Sedekah ini akan menyebabkan seseorang mendapatkan sesuatu balasan dari Allah yang berlipat ganda. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa yang kalian infakkan untuk Allah, pasti Allah ganti. Allah ganti itu jamaah. Jadi anak-anak sekalian dimuliakan oleh Allah, kalau kita bersedekah, berbagi sama orang, jangan takut kita rugi. Jangan. Justru yang kita sedekahkan itulah yang akan bermanfaat untuk menolong kita masuk surga nanti. Yang kita punya sekarang, itu akan hilang. 5.000 uang jajan kita sekolah, 1.000 kita infakkan, 1.000 itulah kita tabung tiket untuk beli surga nanti. Yang 4.000 tersisa, itu akan hilang, tidak berguna. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kalian miliki akan hilang. Semua yang kalian miliki akan hilang. Semua yang kita tidak sedekahkan, kita miliki, kita enggak kasih untuk menolong orang, untuk menolong agama Allah, itu akan hilang jamaah. Itu yang hilang. Wa ma indallahi baq. Apa yang kalian berikan untuk Allah, maka itulah yang tersisa. Itu yang tersisa. Surga itu mahal. Mahal surga itu Anda sekalian. Nggak bisa masuk kecuali orang-orang yang memang sudah beli tiket dengan harga yang mahal. Pahami ini.
Surga itu mahal, tidak bisa dimasuki kecuali orang yang sudah beli tiket dengan harga yang mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Kata Nabi SAW, ketahuilah surga, barang dagangan Allah itu mahal harganya. Allah menawarkan jual beli sama kita. Mau nggak kalian beli? Kalian beli dengan jiwa kalian, kalian serahkan jiwa kalian, tunduk dan taat, berserah diri, maka menjadi muslim. Kalian jual diri kalian dengan Allah, perniagaan yang tidak merugi. Ya, yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu apa? Yarjuna tijaratan lal tabur. Mereka ini mengharapkan jual beli perniagaan yang tidak rugi. Jual beli sama orang rugi kita. Kerja kita sama orang, kita serahkan semuanya sama dia, tapi kita nggak dapat apa-apa kecuali hanya harta dunia kecil. Itu sudah kita serahkan waktu kita dengan dia, nggak dapat apa-apa kita. Tapi orang yang mereka berniaga dengan Allah, maka mereka tidak akan merugi. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal harganya. Ala inna sil'atallahil jannah, ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu surga. Surga itu mahal. Bagaimana caranya? Dengan seseorang itu bersedekah kepada Allah, maka dia telah menabung untuk pembelian tiket masuk di dalam surga, Anda sekalian. Kemudian yang mesti kita ketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Kata Nabi, harta itu tidak akan hilang dengan disedekahkan. Enggak akan berkurang hakikatnya. Karena setiap orang sedekah, Allah pasti balas itu. Sedekah 1000, Allah balas dalam waktu yang cepat. Mungkin jadi 10.000, mungkin jadi 100.000, mungkin jadi 1 juta, bahkan jadi 10 juta, bahkan jadi ratusan juta. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala kadang menyegerakan balasan di dunia, kadang cepat, kadang lambat. Kadang Allah tidak balas dan Allah tidak berikan balasan di dunia, tapi Allah balas di akhirat. Ini bilang, ya Ustaz, saya sudah sedekah dengan jumlah yang banyak, ikhlas, tapi kenapa Allah tidak membalasnya? Maka jawabannya, balasan itu tidak mesti sekarang cepat, seketika ketika kita bersedekah. Kadang kita memberi orang lain, Allah balas mungkin nanti, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, tahun depan, mungkin 10 tahun ke depan. Atau mungkin Allah nggak balas di dunia, tapi Allah balasnya di akhirat, Anda sekalian. Ingat, Allah berfirman, "Ma indakum yanfad," yang ada sama kalian itu akan hilang. "Wa ma indallahi baq," apa yang ada di sisi Allah dan kalian berikan untuk Allah, itulah yang akan kekal. Oke, ini yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan doa amal besar. Masya Allah, judul kita sore hari ini berkaitan dengan doa dan berbagi. Nah, ini amalan yang luar biasa, apalagi diberikan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Apalagi amal ini diamalkan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Tentu saja kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala jika kita dijadikan sebagai orang yang senantiasa rajin untuk berdoa, minta sama Allah di waktu mustajab, di waktu-waktu dikabulkannya doa. Demikian pula dari nikmat yang Allah berikan, kita infakkan sebagiannya. Dan ini sifat orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan sifat orang-orang yang beriman. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara rizki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Allah nggak perintahkan kita sedekahkan semua. Wahai anak cucu Adam, serahkan semua yang telah diberikan kepadamu, sedekahkan. Tidak. Wahai anak cucu Adam, sedekahkan setengahnya. Tidak. Tapi Allah katakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Min di sini, min bermakna tabi'idiyah. Min yang artinya sebagian. Di antara rizki yang kami kasih, secuil saja keluarkan, mereka menginfakkannya. Jadi nggak disedekahkan semuanya, sebagiannya saja, karena kita juga butuh terhadap dunia. Tetapi ingat, ada orang-orang yang kesulitan dalam dunia ini, kita berbagi kepada mereka. Man yassara ala mu'sir yassarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang meringankan, memudahkan beban orang yang sedang sulit, Allah akan mudahkan mereka di hari kiamat.
Saat amal kita tak mampu memasukkan kita ke surga, maka sedekah kita dan amal soleh kita lah yang akan kita inginkan untuk datang menolong membantu kita. Dan terakhir, anak sekalian dimuliakan oleh Allah, kita ingat bagaimana angan-angan penghuni kubur. Allah ceritakan terkait dengan apa yang dirasakan penghuni kubur itu. Dia berangan-angan, ya Allah, andai kata kami kembali ke dunia walaupun 1 hari saja. Apa kata mereka? Fa as-saddaq wa akun minas salihin. Aku akan menjadi orang yang paling pertama untuk bersedekah. Aku akan sedekah, ya Allah. Wa akun minas salihin. Aku akan jadi orang soleh. Maka dua amal ini, doa berbagi, doa bersedekah, ini adalah kiat untuk menjadi seorang yang beramal soleh, untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas agamanya, menjadikan kita sebagai anak-anak yang soleh dan menjadi anak-anak yang salihah, berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita tidak hanya menyambung tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga menyambung tali hubungan kepada manusia, yaitu hablun minan nas. Kita beribadah kepada Allah dengan berdoa, lalu kita juga menyambung tali persaudaraan dengan orang lain, yaitu peduli kepada sesama dengan senantiasa berbagi dan membantu orang-orang yang dalam kesulitan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita semuanya di atas surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Apa yang benar dari apa yang Ustaz sampaikan pada hari ini untuk anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini semua benar datangnya dari Allah, dan apa yang keliru semuanya dari diri pribadi kami selaku hamba Allah yang memiliki banyak kekurangan dan juga dari gangguan syaitan. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima setiap puasa yang telah kita lakukan, puasa yang telah kita amalkan, menerima setiap doa yang kita minta kepada Allah, mengijabahinya apakah di dunia ataupun balasan yang luar biasa insyaallah di akhirat. Dan juga semoga Allah Azza wa Jalla menerima qiyamul lail, salat malam yang kita berikan. Semoga Allah Azza wa Jalla juga memanjangkan umur kita sampai kita menyelesaikan bulan Ramadan ini, lalu kita bisa kembali beraktivitas di sekolah dalam keadaan kita telah memanfaatkan momentum Ramadan sebagai hari yang istimewa dengan amal-amal ibadah, sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi, yang didoakan oleh Nabi, raghima anfumri'in adraka Ramadan wa lam yughfarlah. Celakalah orang yang jumpa Ramadan tapi Ramadan berlalu begitu saja, namun dosa mereka tak kunjung diampuni. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.